Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11D akan mewawancarai Ustadz Rahid untuk bertanya tentang kesanatan keilmuannya Ustadz Rahid sendiri. Boleh silakan riwayat sekolahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih silaturahimnya ya. Nah, ini mengenang kembali masa-masa memulai belajar agama. Nah, saya bilang memulai belajar agama karena memang sebelumnya juga dari sekolah negeri. Nah, SD-nya di SD Ngampel 2 ya, Ponorogo. Terus SMP-nya SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo. Lalu aslinya Ponorogo memang. Terus selesai dari pendidikan SMP baru masuk ke pesantren. Nah, ini mungkin yang nanti masuk kepada kesanatan keilmuan. Pesantren Ustadz itu namanya Darul Fikri Beringin, Kauman, Ponorogo. Di Ponorogo juga ya. Ini kalau secara keilmuan ya, mungkin dilihat dari pimpinan pondok ya, dari Pak Kiainya itu, beliau itu alumni dari Universitas di Madinah. Nah, dari Madinah, nah itulah yang kemudian menjadi satu keseriusan Ustadz untuk menimba ilmu ke beliau ya, dalam rangka untuk memahami agama Islam ini, khususnya terkait dengan kemampuan ya, dimulai dari dasar itu kemampuan berbahasa Arab, karena memang beliau langsung kuliahnya di Timur Tengah ya, di Madinah. Nah, selesai dari takmili ini ya, untuk bekal ini baru kemudian Ustadz menguatkan lagi keilmuan ini, dan masih jalur yang Timur Tengah ya. Kalau yang di Bogor itu namanya LSIA, Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab. Jadi ya sama, itu miliknya Timur Tengah ya, miliknya Kerajaan Arab Saudi. Jadi secara guru, secara buku itu dari sana. Walaupun ada beberapa guru atau dosennya itu dari Indonesia, tapi ya alumni Timur Tengah gitu ya. Setelah dari LSIA, Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab, baru ke Jakarta di Libya. Kalau Libya itu lembaga yang resmi milik Ibnu Saud Riyadh. Jadi ya, Mamlakah Al-Arabiyah Ibnu Saud itu punya universitas yang di Indonesia, di Jakarta. Jadi mahasiswanya ya dari Indonesia, ada beberapa dari luar Indonesia itu Malaysia dan Filipina. Tapi dosen dari Timur Tengah, walaupun juga ada dosen Indonesia yang memang direkrut alumni dari Timur Tengah. Kalau buku memang dari sana, kurikulum dari sana, sampai tanggal-tanggal masuk dan liburnya di Libya itu sesuai dengan kalender di sana. Jadi ada namanya itu liburan Soifiyah. Soifiyah itu ikut kurikulumnya Timur Tengah, liburan panjang karena musim panas. Jadi tidak mengikuti liburan sini, tidak mengikuti liburan sini. Inilah yang kemudian menjadi satu gambaran runtutan keilmuan Ustadz yang memang qadarullah ya, berangkatnya dari Pak Kiai tadi ya, pimpinan pesantren yang ada di Ponorogo yang memang lulusan Timur Tengah, sehingga secara pribadi saya tertarik untuk mengikuti keilmuan beliau. Kuliah pun memilih kuliah-kuliah yang miliknya Timur Tengah. Ya, yang Ustadz rasa dengan belajar yang memang secara kitab, secara dosen itu dari Timur Tengah itu, Ustadz merasakan bahwa mendapatkan satu keilmuan itu yang benar-benar bersumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya suatu hal yang
diterangkan ataupun sesuatu amalan yang kita lakukan dalam konteks beribadah itu kalau dalam struktur kedisiplinan ilmu memang dipandu dengan oh ini ayatnya, oh ini hadisnya, begitu. Itulah yang kemudian menjadi satu manfaat bagi Ustadz bahwa melaksanakan ibadah itu benar-benar didasari dengan kitab Allah, dengan hadis Rasulullah. Itu yang secara pribadi Ustadz kemudian merasa bersyukur ya bisa belajar di kampus-kampus yang langsung dari kurikulum Timur Tengah. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bersama Ustadz Fauzi Prayitno atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Prayit, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pengalaman dalam mempelajari kitab At-Tisa Tasrifiyah yang merupakan karya Kiai Haji Muhammad Masum bin Ali. Pengalaman tersebut menunjukkan kedalaman beliau dalam mempelajari ilmu nahwu dan saraf yang merupakan bagian penting dalam tradisi keilmuan pesantren. Dan Kiai Haji Muhammad Masum bin Ali ini merupakan menantu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan murid dari Mbah Soleh Darat. Jadinya kesanatan keilmuannya dari Ustadz Prayit ini nyambung gitu ke Mbah Soleh Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.